Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Aida Fitria, Nanda Amelia, Upriani, dan Rifki Fauzan. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu penggunaan istilah teknis. Saya Nanda Amelia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun yang akan menyampaikan materi penggunaan istilah teknis yaitu Upriani sebagai pemateri pertama, dilanjutkan Aida Fitria sebagai pemateri kedua, dan Rifki Fauzan sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya, sesi penyampaian materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Konsep dasar definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Tata istilah dan tata nama. Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya. Tata nama istilah ialah perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contoh istilah khusus ialah diagnosis dan pidana, sedangkan contoh istilah umum ialah daya dan penilaian. Kata dasar peristilahan. Kata dasar peristilahan adalah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk, atau yang dipakai sebagai istilah yang berbentuk turunan. Contohnya, import menjadi pengimport, ion menjadi pengionan, kasasi menjadi dikasasi, kelola menjadi mengelola, dikelola, pengelola, dan pengelolaan. Proklamasi menjadi memproklamasi, tetap menjadi menerapkan, diterapkan, terapan, dan penerapan. Imbuhan peristilahan. Imbuhan peristilahan adalah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah imbuhan berupa awalan, akhiran, dan sisipan atau gabungannya. Misalnya, pen ditambah caca menjadi pencaca, ke ditambah jenuhan menjadi kejenuhan, la ditambah lisan menjadi lapisan, g ditambah l ditambah igi menjadi geligi. Kata berimbuhan peristilahan. Kata berimbuhan peristilahan ialah istilah yang berbentuk turunan yang terdiri atas kata dasar dan imbuhan. Misalnya, bersistem, pendakwaan, polimeran, tersinar X. Kata ulang peristilahan. Kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagainya, dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. Misalnya, jari menjadi jejari, kuning menjadi kekuning-kuningan, langit menjadi langit-langit, pohon menjadi pepohonan. Gabungan kata peristilahan. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Misalnya, angkatan bersenjata, komisaris utama, daya angkut, persegi panjang, pusat tenaga listrik, tenaga air. Perangkat kata peristilahan. Perangkat kata peristilahan ialah kumpulan istilah yang dijabarkan dari bentuk yang sama, baik dengan proses penambahan, pengurangan, maupun dengan proses penurunan kata. Misalnya, sorb, absorb, absorber. Sumber istilah. Kosakata bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih. Syaratnya yaitu, yang pertama,
kata yang dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, seperti tunak atau steady, telus atau percolate, dan imak atau simulate. Yang kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lain, yang berujukan sama seperti gulma jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, suaka atau politik jika dibandingkan dengan perlindungan atau potitik. Yang ketiga, kata yang tidak bernilai rasa atau konotasi, buruk dan yang sedap didengar atau eufonik, seperti pramuria jika dibandingkan dengan hostess, tunakarya jika dibandingkan dengan penganggur. Di samping itu, istilah dapat berupa kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus, dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. Kosakata bahasa serumpun. Kosakata bahasa serumpun jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan tadi. Kosakata bahasa asing. Jika dalam bahasa Indonesia maupun bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap, dan menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing. Pembentukan kosakata bahasa asing dibagi atas 6, yaitu pembentukan kosakata bahasa asing. 1. Penerjemahan istilah asing. Istilah baru dapat dibentuk dengan menerjemahkan istilah asing. Misalnya, summon working yang berarti kerjasama. Dalam penerjemahan istilah asing, tidak selalu perlu bentuk yang berimbang arti satu lawan satu. Yang pertama-tama harus diikhtiarkan ialah kesamaan dan kepadanan konsep, bukan kemiripan bentuk luarnya atau makna harfiahnya. Pada itu, medan makna dan ciri makna istilah bahasa asing masing-masing perlu diperhatikan. Istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dengan istilah dalam bentuk negatif dan sebaliknya. 2. Penyerapan istilah asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dipenuhi. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan dan lafal. 3. Penyerapan dan penerjemahan sekaligus. Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan jalan menyerap dan menerjemahkan istilah asing sekaligus. Misalnya, bone morfem artinya morfem terikat. 4. Macam dan sumber bentuk serapan. Istilah yang diambil dari bahasa asing dapat berupa bentuk dasar atau bentuk turunan. Pada prinsipnya dipilih bentuk tunggal, kecuali kalau konteksnya condong pada bentuk jamak. Pemilihan bentuk tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Konteks, situasi, dan ikatan kalimat. 2. Kemudahan belajar bahasa. Dan 3. Kepraktisan. Demi keseragaman, sumber rujukan yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional, yakni dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah itu sedapat-dapatnya dilakukan dengan mengutamakan ejaannya dalam bahasa sumber tanpa mengabaikan segi lafal. Yang kelima, istilah asing yang bersifat internasional. Istilah asing yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa dipakai juga dalam bahasa Indonesia dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring. Misalnya, allegro moderato. Artinya kecepatan sedang dalam musik. Demikianlah tadi penyampaian materi kelompok 5. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.